Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Oktaviani dengan NIM 2005020011 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini saya akan membahas tentang peran dan fungsi kepemimpinan dalam mata kuliah kepemimpinan. Apa sih itu peran kepemimpinan? Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan menurut Levinson, sebagaimana dikutip oleh Soejono Swekanto, peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, di sini juga ada menurut Nanus, Komariah, dan Sujanto mengilustrasikan bahwa ada 4 peran penting bagi kepemimpinan efektif, yaitu yang pertama, penentu arah, yang dimana pemimpin harus mampu melakukan seleksi dan menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan lingkungan eksternal masa depan yang menjadi tujuan pengarahan seluruh sumber daya organisasi dalam mencapai visi. Pemimpin yang dapat berperan sebagai penentu arah adalah pemimpin visioner. Yang kedua, agen perubahan. Pemimpin harus mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan global dan membuat prediksi tentang implikasinya terhadap organisasi, mampu membuat skala prioritas bagi perubahan yang diisyaratkan visinya, serta mampu mempromosikan eksperimentasi dengan partisipasi orang-orang untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, juru bicara. Pemimpin harus mampu menjadi negosiator dan pembentuk jaringan hubungan eksternal, menyusun visi dan mengkomunikasikannya, melakukan pemberdayaan serta melakukan perubahan. Dan yang terakhir, pelatih. Pemimpin harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuan, bagaimana merealisasikannya, selalu memberi semangat untuk maju dan menuntun bagaimana mengaktualisasikan potensi mencapai visi. Mencermati peran kepemimpinan yang dinyatakan oleh Nanus, penulis menganggap peran tersebut dapat terwujud jika para pemimpin memiliki kredibilitas dan integritas yang memadai dalam menggerakkan pengikut untuk bertindak. Dan arena tindakan itu, organisasi akan berkembang dan mengalami kemajuan. Karena organisasi harus bergerak maju, maka peran visi dalam mengarahkan organisasi ke depan tidak dapat diabaikan. Fungsi kepemimpinan. Menurut Kartono, bahwa fungsi kepemimpinan ialah memacu, menuntun, dan membimbing, membangun dan memberi atau membangun motivasi kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan rencana. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mengambil suatu keputusan dan dapat dilaksanakan serta memperlancar pencapai tujuan organisasi. Secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan dalam Molly Umari. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif, memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Ketika pemimpin akan mengambil keputusan, biasanya memerlukan beberapa pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi dilakukan untuk mendengarkan pendapat dan saran kepada semua unsur penting dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi partisipasi.
Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan, mengambil keputusan, maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpah wewenang membuat menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dipimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesanan prinsip, persepsi, dan aspirasi. Nah, yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses dan efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengesahan, koordinasi, dan pengawasan. Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top manajemen, yakni mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, dan controlling. Fungsi kepemimpinan menurut Hadari Nawawi memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Menurut Harbani Pasalong, tugas pemimpin dalam suatu birokrasi sangat urgen dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tugas pemimpin pada dasarnya meliputi dua bidang utama, yaitu pencapaian tujuan birokrasi dan kekompakan orang yang dipimpinnya. Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kelompok yaitu 1. Memulai usaha agar kelompok memulai kegiatan atau gerakan tertentu. Yang kedua, mengatur tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok. Yang ketiga, memberitahu kegiatan, memberi informasi data, fakta, pendapat anggota, dan meminta dari mereka informasi yang diperlukan. Yang keempat, mendukung usaha untuk menerima gagasan pendapat usul dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi untuk digunakan dalam kerangka solusi tugas bersama. Kelima, mengevaluasi tindakan untuk mengaji ide atau cara kerja yang muncul yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya. Dan yang terakhir, menyimpulkan kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat, dan usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkannya sebagai landasan untuk memikirkan lebih lanjut.